Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Seperti yang sudah dijanjikan di serial video tutorial sebelumnya, bahwa kita akan melanjutkan materi ini ke sesi praktikum ya. Nah, kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana yang mengimplementasikan konsep Android Permission. Nah, beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah tentu kita akan membuat sebuah project baru. Ya, jadi, mari kita buat project baru seperti hal yang sudah sering kita lakukan ya, new project. Lalu teman-teman bisa memilih salah satu dari eh, default tampilan yang diinginkan. Saya menggunakan empty. Lalu di sini saya biarkan secara default atau mungkin nama projectnya saja ini saya ganti ya. Kita ganti menjadi apa ya teman-teman? Misalkan adalah video Android permission seperti itu ya. Nah, berikutnya kita tekan tombol finish saja ya. Oke. Jadi dia akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk meload dependensinya melalui Gradle. Kita bisa melihat di situ progresnya Gradle sedang menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dependensi project yang diperlukan gitu ya. Nah, ini biasanya tergantung dengan koneksi dari internet yang kita miliki dan kecepatan hardware yang kita miliki ya. Nah, sambil menunggu projectnya siap untuk digunakan, nah silahkan teman-teman juga mempersiapkan dengan membuat project baru melalui laptopnya masing-masing. Ya. Oke, nah ini sudah tampil ya teman-teman, sudah tampil seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah tampilan sederhana saja. Saya kita tambahkan satu buah button. Ya. Jadi ketika button itu diklik, dia akan menampilkan sebuah pop-up window yang meminta sebuah permission. Sehingga nanti ada pilihan deny atau allow. Allow itu untuk memperbolehkan, deny itu untuk melarang. Ya. Oke, kita langsung saja di sini. Kita hapus ya teman-teman. Kita tambahkan satu buah button. Tidak terlalu eh, harus terlalu apa namanya kompleks gitu. Yang penting tambahkan saja satu buah button ya teman-teman. Kita letakkan di tengah gitu. Kita tarik. Lalu ini kita tarik lagi. Saya sangat sulit melihat. Ini saya zoom dulu sebentar. Nah, ini akan terlihat lebih jelas. Tarik. Nah, kita tarik anchor-anchornya agar button kita nanti posisinya ada di tengah-tengah karena semuanya ditarik oleh si jangkarnya gitu ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa memposisikan di mana button itu akan eh, diletakkan. Berikutnya adalah menambahkan ID tentunya ya, menambahkan ID dari button tersebut. Kita beri nama di sini namanya button apa ya? Button get permission. Button get permission. Lalu di bagian teksnya juga kita buat di sini get permission seperti itu. Lalu mungkin ukuran dari font ya, ukuran dari fontnya bisa kita perbesar sedikit ya teman-teman. Di sini saya akan perbesar dengan ukuran berapa ya 24 mungkin. Nah, sehingga dia akan lebih mudah terlihat atau terbaca gitu ya. Oke, berikutnya kita tambahkan on click ya untuk menjadi trigger ketika button ini diklik. Kita beri nama check permission. Oke, lalu kita lihat di bagian XML sini, check permission ini ya.
Lalu kita tambahkan sebuah eh, metode agar dibuat sebuah metode di main activity kita. Nanti di sini kita pilih nih create check permission method ya. Nah, sehingga di main activity kita akan muncul check permission methodnya. Oke, cukup mudah ya. Nah, berikutnya kita akan membuat referensi dari button tadi. Kita buat situ button. Ups, salah. Ini button kita beri nama btn check permission. Lalu kita casting ini btn check permission sama dengan button. Lalu find view by id. Find view by id r dot id dot button get. Oh, get ya tadi namanya. Hmm, gini, get permission. Oke, ini saya ganti get ya teman-teman. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Cuma kan kita udah memiliki sebuah metode bernama check ya. Nanti bingung sendiri kita buat get gitu aja deh. Nah, oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di serial video tutorialnya, kita akan menggunakan sebuah library bernama TED Permission. Dan kita akan coba mengunjungi situs dari library TED Permission ini ya teman-teman. Jadi, silakan teman-teman membuka eh, Firefox ataupun browser kesayangan dari teman-teman masing-masing ya. Nah, teman-teman bisa melihat di situ nama URL-nya ya. Teman bisa zoom videonya sebentar dan catat nama URL-nya. Dan di modul juga sebenarnya sudah ada ya di modul yang saya sertakan dari video tutorial ini yang bisa teman-teman akses melalui Indigos. Di situ sudah ada linknya, teman-teman tinggal klik saja. Nah, tapi bagi teman-teman yang memang tidak mendapatkan akses e-learning, teman-teman bisa melihat dari URL ini ya. Nah, inilah tab permission yang akan memudahkan kita dalam mengimplementasikan Android permission. Kita scroll ke bawah teman-teman. Bagaimana kita bisa menggunakannya? Tentunya adalah dengan menambahkan dependensi file dependensi ini di Gradle kita. Ya, diiringi dengan nama eh apa namanya? Versi dari tab permissionnya ini kita copy aja. Lalu teman-teman bisa buka Gradle-nya. Di bagian implementation ini teman-teman dengan mudah bisa mengcopy paste tadi. Lalu XYZ ini kita ganti tadi versinya 2, 2, 2. Lalu kita synchronize Gradle-nya. Ini juga akan membutuhkan waktu beberapa saat tergantung dari kecepatan koneksi internet dan kecepatan hardware kita. Intinya pastikan tidak terjadi error di situ ya. Nah, ini sudah selesai, kita bisa lihat di sini indikatornya sudah centang semua dan tidak ada error. Kita kembali lagi ke main activity kita, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke main activity kita. Dan di sini kita sudah memiliki satu buah metode bernama check permission. Nah, metode ini akan dieksekusi ketika button diklik gitu ya. Nah, di sini kita akan memanggil library tadi bernama tab permission. Nama library-nya ya. Tab permission seperti itu. Lalu kita tambahkan syntax with. Lalu main activity.this ini konteks di mana kita sedang berada ya. Nah, setelah itu kita tambahkan set permission listener seperti ini.
Lalu kita tambahkan lagi. Oh, salah. Set permission listener. Oke. Lalu kita tambahkan set permissionnya. Set permission. Nah, di sini manifest, manifest. Lalu jenis permission yang kita inginkan. Ya, kita tambahkan jenis permission yang kita inginkan. Misalkan aplikasi kita ini ingin mencoba mengakses list kontak gitu ya, dan juga media penyimpanan eksternal, misalkan. Permission, lalu kita tambahkan read contact misalkan. Dot read contact, ya. Dan kita bisa menambahkan permission lainnya. Kita lakukan dengan cara yang sama ya, berarti manifest dot permission dot read permission, nah nih read external storage misal ya. Lalu tambahkan di situ check. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit error. Sebenarnya bukan error ya, karena kita belum menambahkan permission listener ya. Nah, ini kita perlu tambahkan sekarang permission listener. Jadi di sini kita tambahkan oh, maaf. Sini kita tambahkan teman-teman, yaitu permission listener sama dengan new permission listener. Oke, nah di sini akan muncul dua buah eh, metode ya, ada on permission granted dan ada denied. Jangan lupa di titik koma gitu ya. Nah, artinya ketika di granted atau diperbolehkan, kita akan menampilkan sebuah message atau toast ya. Dan ketika ditolak juga kita akan menampilkan message atau toast. Nah, berikutnya tinggal kita tampilkan message tersebut menggunakan toast. Toast, lalu make text ya. Lalu di sini main activity this. Lalu message yang ingin kita tampilkan ketika eh, ini ditolak ya. Misalkan uh, izin akses ditolak. Berikutnya di sini toast, long dan show. Ini untuk menampilkan message gitu ya. Dan untuk menyederhanakan kita bisa copy toast ini teman-teman, kita juga pindahkan ke bagian atasnya. Ini akses diperbolehkan. Nah, langkah terakhir yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengujian program ini, ya,
adalah memberikan uses permission di Android Manifest ya. Namun sebelum kita lupa ya, kita tambahkan di sini parameternya tadi permissionnya ya, permission listener ya. Ini jangan sampai lupa. Kita letakkan di dalam sana, di dalam parameter ini. Dan kita lihat pastikan semua kode program tidak ada yang error. Kita lihat di sini masih ada yang merah-merah gitu ya. Kita lihat aja. Nah ini nih. Sepertinya ada kelupaan titik koma. Oke, nah semuanya sudah hilang merah-merahnya. Nah, kembali lagi ke Android Manifest. Kita bisa cari file Android Manifest di sini, teman-teman. Dan teman-teman bisa tambahkan uses permission. Uses, ketikkan di situ uses permission. Lalu kita cari yaitu read contact. Dan satu buah lagi external storage ya tadi ya. Di sini uses permission external storage. Oke, nah ini sudah selesai. Sekarang saatnya kita mencoba aplikasinya ya. Kita jalankan. Ini membutuhkan waktu beberapa saat juga, ya tergantung dari sekali lagi kecepatan dari mesin ataupun internet kita. Oke nih sudah jalan aplikasinya, lalu kita tekan get permission. Nah, di situ akan muncul Windows pop-up yang meminta izin untuk bisa mengakses kontak. Tadi kan kita memberikan dua buah permission ya, ada read contact dan read external storage. Nah, ini muncul yang pertama. Apakah boleh aplikasi yang kita buat kan tadi bernama Video Android Permission ya, mengakses kontak kita gitu ya. Nah, kalau misalkan kita deny ya, dan dia akan menanyakan yang berikutnya, apakah boleh mengakses device foto. Tadi kan external storage ya. Misalkan kita deny juga. Nah, maka di sini tulisannya adalah akses ditolak. Ya, karena kita semuanya kita deny gitu ya. Nah, menampilkan tosnya. Nah, tetapi teman-teman kalau kita coba lagi, kalau kita allow dan kita allow semuanya, maka di sini akses diperbolehkan. Nah, inilah aplikasi singkat yang bisa kita buat untuk mengimplementasikan users atau user atau Android permission ya menggunakan bantuan library third permission pada saat runtime. Oke, mudah-mudahan dari dasar tentang pemahaman teman-teman tentang Android permission ini teman-teman bisa mengembangkan proyek-proyek tentu yang lebih kompleks ya dengan melibatkan misalkan menampilkan data kontaknya dan lain sebagainya atau menampilkan posisi dari lokasi kita menggunakan GPS. Banyak yang bisa kita lakukan dengan permission ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di serial video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.